Oke, uji validitas yang ketiga yaitu dapat dilakukan dengan melakukan korelasi bivariat antara masing-masing skor indikator dengan total skor konstruk, yaitu korelasi antara masing-masing indikator terhadap total skor konstruk yang menunjukkan hasil signifikan. Jadi nanti di sini kita akan melihat apakah terdapat korelasi antara masing-masing indikator autonomi 1 sampai autonomi 4 terhadap total skor konstruk yaitu autonom menunjukkan hasil yang signifikan atau tidak. Yang kedua, apakah terdapat korelasi antar masing-masing indikator rutin 1 sampai rutin 4 terhadap total skor konstruk rutin menunjukkan hasil yang signifikan atau tidak. Oke, kita buka SPSS-nya untuk menguji apakah skor indikator autonomi 1 sampai autonomi 4 terdapat korelasi dengan total skor konstruknya. Analyze, terus correlate, bivariat. Kita masukkan autonomi 1 sampai 4 dan konstruknya. Kita masukkan. Oke. Oke, di sini terdapat outputnya korelasi antara indikator dengan konstruknya. Autonomi 1 dengan autonom. Di sini korelasinya 0,837 dan probabilitasnya 0,000. Diingat bahwa syarat terjadinya korelasi itu adalah jika probabilitasnya signifikan atau di bawah 0,05. Autonomi 2 terhadap autonom yaitu korelasinya 0,758 dan signifikan. Autonomi 3 terhadap autonom 0,711 dan signifikan juga. Autonom 4 terhadap autonom probabilitasnya 0,000 signifikan dan dengan korelasi 0,776. Di sini bahwa terlihat terdapat korelasi antara masing-masing indikator yaitu autonomi 1, 2, 3, dan 4 terhadap total skor konstruk yaitu autonom, karena semua di sini probabilitasnya adalah signifikan. Jadi bisa disimpulkan bahwa masing-masing indikator autonomi 1, 2, 3, dan 4 itu adalah valid. Oke, selanjutnya kita melihat apakah untuk indikator rutin 1 sampai rutin 4 terdapat korelasi dengan konstruknya yaitu rutin. Kita buka analyze, correlate, bivariat. Kita reset di sini, kita masukkan rutin 1 sampai 4 dan konstruknya. Terus oke. Ini adalah untuk output korelasi antara indikator rutin 1 sampai rutin 4 terhadap konstruknya, total konstruknya. Oke, rutin 1 terhadap rutin. Di sini korelasinya 0,868 di atas 0,5 dengan probabilitas yang signifikan. Rutin 2 terhadap rutin probabilitasnya 0,000 dengan korelasi 0,646. Rutin 3 terhadap rutin korelasinya 0,582 dan signifikan juga. Rutin 4 terhadap rutin probabilitasnya 0,00 dengan korelasi 0,743. Di sini terlihat bahwa terdapat korelasi antara masing-masing indikator yaitu rutin 1 sampai rutin 4 terhadap total skor konstruk rutin
Dan di sini menunjukkan semua signifikan dari rutin 1 sampai rutin 4 semua signifikan dan korelasinya juga di atas 0,5. Jadi dapat disimpulkan bahwa masing-masing indikator pertanyaan di sini adalah valid. Uji validitas yang ketiga yaitu dengan confirmatory factor analysis, yaitu untuk menguji apakah suatu konstruk atau variabel mempunyai unidimensionalitas atau apakah indikator-indikator yang digunakan dapat mengkonfirmasikan sebuah konstruk atau variabel. Dengan analisis faktor konfirmatori, kita ingin menguji yang pertama adalah apakah indikator autonomi 1 sampai dengan 4 betul-betul merupakan indikator konstruk autonom. Yang kedua, apakah indikator rutin 1 sampai dengan 4 betul-betul merupakan indikator konstruk dari rutin. Langkah-langkah dari confirmatory factor analysis atau CFA yaitu yang pertama adalah korelasi antar variabel independen. Yang kedua adalah faktor yang mungkin terbentuk. Ketiga, faktor loading. Keempat adalah faktor yang terbentuk. Oke, yang pertama, korelasi antar variabel independen. Asumsi yang mendasari dapat tidaknya digunakan analisis faktor itu adalah korelasi antar variabel independen. Di sini harus memiliki korelasi yang cukup. Menguji korelasi antar variabel independen yaitu menggunakan uji Bartlett of speciality and KMO, di mana nilainya di atas 0,5 dengan tingkat signifikan di bawah 0,05. Yang kedua adalah faktor yang mungkin terbentuk, yaitu guna menentukan seberapa banyak faktor yang mungkin terbentuk, yaitu dengan nilai eigenvalue-nya di atas 1. Yang berikutnya adalah faktor loading. Di dalam analisis faktor konfirmatori akan mengelompokkan masing-masing indikator ke dalam beberapa faktor. Jika indikator autonomi 1 sampai 4 merupakan indikator konstruk autonom, maka dengan sendirinya akan mengelompokkan menjadi satu faktor loading. Seperti halnya juga untuk rutin, di dalam analisis faktor konfirmatori akan mengelompokkan masing-masing tadi ya indikator ke dalam beberapa faktor. Kalau indikator rutin 1 sampai rutin 4 merupakan indikator konstruk rutin, maka akan sendirinya mengelompokkan menjadi satu faktor. Faktor yang terbentuk. Kalau dilihat tadi kita akan menguji 4 indikator rutin dan 4 indikator autonom. Maka di situ bisa dilihat faktor yang akan terbentuk adalah 2 faktor. Tadi kalau indikator-indikator merupakan indikator konstruknya, maka akan membentuk satu faktor tersendiri. Jadi autonomi 1 sampai autonomi 4 akan membentuk faktor sendiri, dan rutin 1 sampai rutin 4 akan membentuk faktor sendiri. Oke, kita coba SPSS-nya. Oke, yang pertama adalah menguji korelasi menggunakan KMO. Oke, untuk SPSS-nya masih sama, yaitu job survey, analyze, terus dipilih di sini adalah data reduction, dimensi reduction faktor. Kita akan memasukkan 8 indikator, yaitu autonomi 1, 2, 3, 4, rutin 1, 2, 3, 4. Oke, sudah ada 8 indikator. Terus pilih deskriptif. Di sini KMO. Terus continue, pilih rotasi.
rotasi Varimax. Rotasi Varimax di sini. Terus continue, terus oke. Oke, yang pertama adalah uji KMO-nya. Di sini nilai KMO-nya adalah 0,713 di atas 0,5 dan probabilitasnya juga 0,000. Maka uji faktor bisa kita lanjutkan. Yang kedua adalah kemungkinan faktor, ada berapa faktor yang terbentuk, kita lihat di sini. Kita lihat eigenvalue-nya yang di atas 1. Eigenvalue-nya di atas 1. Oke, eigenvalue-nya di atas 1. Ini ya. Eigenvalue-nya di atas 1, di sini 3,240 dan 1,491. 3,240 dan 1,491. Jadi kemungkinan ada dua faktor yang terbentuk. Karena di sini eigenvalue yang pertama adalah 3,240, yang kedua adalah 1,491 di atas 1. Jadi ini ya. Jadi keempat indikator yaitu autonomi 1 dan rutin menjadi dua faktor. Faktor pertama menjelaskan sebesar 40,495% varian. Dan faktor 2 menjelaskan 18,643% dengan nilai eigenvalue-nya 1,491. Kedua faktor 1 dan 2 dapat menjelaskan varian sebesar 59,138. Jadi di sini ada dua faktor yang terbentuk, yaitu faktor 1 dan faktor 2 dengan eigenvalue 3,240 dan 1,491. Faktor 1 di sini menjelaskan variansi sebesar 40,495% dan faktor 2 menjelaskan 18,643%. Dengan faktor 1 dan 2 dapat menjelaskan variansi sebesar 59,138%. Yang kita harapkan adalah bahwa tadi terdapat dua faktor, faktor 1 dan faktor 2. Faktor 1 akan berisi indikator untuk autonomi 1 sampai autonomi 4, sedangkan faktor 2 berisi indikator rutin 1 sampai rutin 4. Kita coba lihat di sini komponen metriknya. Nih. Jadi hanya terbentuk dua faktor 1 dan faktor 2. Oke. Di komponen metriknya di sini yang masuk di komponen 1 atau faktor 1 itu autonomi 1, 2, 3, 4, rutin 1, rutin 2 dan rutin 4. Yang masuk di faktor 2 atau komponen 2 yaitu rutin 3. Di sini menunjukkan bahwa akan sulit diinterpretasikan, karena itu maka kita akan merotasikan menggunakan rotasi Varimax. Ya, karena di dalam rotasi Varimax yaitu adalah rotasi ortogonal yang membuat jumlah varian faktor loading dalam masing-masing faktor akan menjadi lebih tinggi. Jadi setelah kita rotasikan menggunakan rotasi Varimax akan terbentuk seperti ini, di mana komponen 1 berisi autonomi 1, 2, 3 dan 4, rutin 2 berisi rutin 1, 2, 3 dan 4. Jadi di sini faktor yang terbentuk ada dua faktor. Faktor 1 tadi terdiri atas variabel autonomi 1 sampai dengan 4. Faktor 2 terdiri dari rutin 1 sampai rutin 4. Bahwa dapat disimpulkan
Konstruk autonomi mempunyai unidimensionalitas atau indikator autonomi 1 sampai 4 dapat digunakan mengkonfirmasi sebuah konstruk otonom. Artinya indikator 1 sampai 4 adalah pertanyaannya valid. Seperti halnya konstruk rutin mempunyai unidimensionalitas atau indikator rutin 1 sampai 4 yang dapat digunakan dapat mengkonfirmasi sebuah konstruk rutin. Artinya semua indikator rutin 1, 2, 3, dan 4 adalah pertanyaannya valid.